Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir, diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemputnya. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu bahwa siksa kubur itu benar adanya. Maka, seorang muslim hendaklah selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur, dan bersiap menghadapinya dengan amal soleh. Lalu, seperti apakah keadaan di alam kubur itu, dan bagaimana keadaan roh ketika dicabut sampai masuk ke dalam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. 1. Orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat dengan membawa sutera yang berisi mis atau kasturi dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut rohnya bagaikan mengambil rambut di dalam adonan, sambil dipanggil, "Ya, ayatuhan nafsul mutmainah, irji'i ila arabbiki rodiyatan mardiyah." Yang artinya, wahai roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diridhoi. Kembalilah dengan rahmat dan keridhaan Allah. Maka, jika telah keluar rohnya, langsung diletakkan di atas misik dan bunga-bunga itu, lalu dilipat dengan sutera dan dibawa ke Illiyin. Nabi SAW bersabda lagi, maka, keluarlah rohnya mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air, maka, langsung diterima, dan langsung dimasukkan dalam kafan, dan dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi. Lalu, dibawa naik melalui rombongan malaikat melainkan ditanya, roh siapakah yang harum ini? Dijawab, roh Fulan bin Fulan. Sehingga sampai ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit, dan disambut oleh penduduknya, dan pada tiap-tiap langit dihantar oleh malaikat Muqarrabun. Dibawa naik ke langit yang atas, hingga sampai ke langit ketujuh, maka Allah berfirman, catatlah suratnya di Illiyin. Kemudian dikembalikan ia ke bumi, sebab daripadanya kami jadikan, dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula akan aku keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah roh ke jasad dalam kubur. Kemudian, datang kepadanya dua malaikat untuk bertanya, siapa Tuhanmu? Maka dijawab, Allah Tuhanku. Lalu ditanya, apakah agamamu? Maka dijawab, agamaku Islam. Ditanya lagi, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu? Dijawab, beliau utusan Allah. Lalu ditanya, bagaimanakah kamu mengetahui itu? Maka dijawab, saya membaca kitab Allah, lalu percaya, dan membenarkannya. Maka terdengar suara, benar hambaku, maka berikan padanya hamparan dari surga, serta pakaian surga, dan bukakan untuknya pintu yang menuju ke surga, supaya ia mendapat bau surga dan hawa surga, lalu luaskan kuburnya sepanjang pandangan mata. Kemudian, datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata, terimalah kabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu bertanya, siapakah kau? Jawabnya, saya amalmu yang baik. Lalu ia berkata, ya Tuhan, segerakan hari kiamat, supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Orang kafir. Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, adapun hamba yang kafir, jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya, dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata, kemudian datang malaikul maut, dan duduk di samping kepalanya lalu berkata, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka,
tersebar di semua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah, maka terputus semua urat dan ototnya, lalu diterima akan dimasukkan dalam kain hitam, dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai, dan dibawa naik, maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya, "Roh siapakah yang jahat dan busuk itu?" Dijawab, "Roh Fulan bin Fulan." Dengan sebutan yang amat jelek, sehingga sampai di langit dunia, maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian, Nabi Muhammad SAW membaca ayat yang artinya, "Tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit, dan tidak dapat masuk surga, sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarum." Kemudian diperintahkan, "Tulislah orang itu dalam sijin." Kemudian, dilemparkan rohnya itu begitu saja sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan siapa mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit, lalu disambar elang, atau dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam. Kemudian, dikembalikan roh itu ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukannya, lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Lalu ditanya, "Apakah agamamu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah kamu?" Dijawab, "Saya tidak tahu." Lalu ditanya, "Bagaimanakah kamu mengetahui itu?" Maka dijawab, "Saya tidak tahu." Maka terdengar suara seruan dari langit, "Dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka, dan bukakan baginya pintu neraka, maka terasa olehnya panas hawa neraka, dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit, dan rusak tulang-tulang rusuknya." Kemudian, datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya, dan busuk baunya sambil berkata, "Sambutlah hari yang sangat jelek bagimu, inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu." Lalu ia bertanya, "Siapakah kau?" Jawabnya, "Aku amalmu yang jelek." Lalu ia berkata, "Ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat, ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat." Sahabat sang pencinta ulama channel, demikian penjelasan mengenai bagaimana rentetan perjalanan, ketika roh seseorang dicabut, sampai ia dimasukkan ke dalam kubur, hingga mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Semoga dengan adanya video ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak diri kita untuk melakukan kebaikan, sebagai bekal hidup di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah, untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Robbal Alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.